Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, khusus untuk mereview atau bisa disebut juga dengan learning journal. Oke, di mata kuliah public speaking kemarin kita sudah mendengar penyampaian dari ketiga public speaker, yaitu Asih Purnama yang menyampaikan tentang edukasi terkait kekerasan seksual. Lalu dilanjut dengan Ikram menyampaikan reminder untuk kita. Lalu Ikram ini sangat menguasai public speaking, pembawaannya enjoy, lalu isi materinya sangat bermakna. Lalu yang ketiga ada Irfan menyampaikan tentang amalan di hari terakhir bulan Ramadan. Oke, lanjut. Setelah itu kita membahas materi nih. Nah, materinya itu kali ini menarik ya, yaitu tentang apa itu berbicara fobia. Jadi mungkin sebagian orang ada yang suka dengan ngomong, atau orang itu suka sekali berpublic speaking atau bersosialisasi. Tapi ada juga sebagian orang yang nggak suka sama yang namanya interaksi. Nah, di sini itu apa itu fobia atau demam panggung? Nah, di sini fobia berbicara. Jadi dia tuh nggak suka berbicara yang berlebihan di depan halayak banyak. Disebut juga glossophobia. Ini lebih parah daripada gugup yang biasa. Jadi antara orang yang fobia atau demam panggung itu tuh lebih berat daripada gugup biasa. Lalu ciri fisik dari demam panggung. Nah, itu tuh bisa kelihatan ya teman-teman dari raut wajah, terus juga gerak tubuh, lalu detak jantung atau nafas yang tidak stabil, lalu ada tubuh bereaksi seperti tangannya gemeter. Jadi kelihatan banget gelisahnya di fisiknya gitu. Nah, terus ekspresi wajah yang kebingungan, bengong, ataupun benar-benar tidak bisa fokus dengan lingkungannya. Lalu suara yang gemetar, terus juga bahkan semakin kecil atau menghilang gitu suaranya. Nah, gejala lainnya itu bisa kayak mual, sakit kepala, sakit perut, terus juga itu tuh sangat mengganggu sebelum dia akan berinteraksi atau berbicara di depan khalayak banyak. Nah, ciri emosional dan kognitifnya itu kita bisa menilai dengan dia tuh takut oleh hal negatif yang akan dilontarkan oleh audiens. Dia tuh udah overthinking duluan. Terus juga dia tuh khawatir akan lupa materi atau melakukan kesalahan. Nah, saking khawatirnya dia akan overthinkingnya itu, dia tuh sampai melupakan sesuatu yang udah dia kuasai. Terus juga pikiran kosong dan sulit fokus saat bicara. Lalu ada merasa panik dan ingin keluar saat di situasi tersebut. Jadi intinya pikiran-pikiran yang seperti itu tuh malah ngebuat makin buyar. Lalu di sini ada dampak negatif dari demam panggung. Yang pertama ada menghindari kesempatan berbicara di depan umum. Kita bisa berpublic speaking dengan baik itu karena sering latihan dan juga jam terbang, yaitu sering ada pengalaman. Nah, yang kedua itu dampak negatifnya menurunkan performa kerja dan belajar. Yang ketiga membatasi perkembangan karir dan sosial. Keempat menurunkan kepercayaan diri. Yang kelima memicu kecemasan sosial dan depresi. Nah, penyebabnya itu banyak ya teman-teman dari orang yang demam panggung itu. Apa mungkin dia mengalami pengalaman yang buruk sehingga menyebabkan trauma. Lalu juga ada faktor genetik. Jadi bisa jadi
penyebab biologis yang berperan juga gitu. Nggak cuman dari pengalaman buruk doang. Terus juga bisa jadi kurang persiapan, terus perfeksionismenya kurang. Terus juga mungkin bisa jadi dari citra diri yang sebelumnya memang sudah negatif. Lalu cara mengatasi demam panggung itu bisa dengan kuasai materi, terus latihan yang berulang, terus rekam dan evaluasi setelah melihat rekaman kita. Terus kita bisa visualisasi atau bayangkan keberhasilan saat berbicara. Kita harus menanamkan afirmasi yang positif selalu. Nah, cara mengatasi dari demam panggung tuh bisa dengan teknik relaksasi, kayak kita pernapasan dalam, meditasi atau mindfulness, lalu relaksasi otot, lalu juga hindari kafein atau alkohol, yang hindari zat-zat yang membuat kita merasa tidak nyaman gitu. Nah, mungkin segitu saja materi dari demam panggung atau fobia berbicara yang saya review hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.